Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kak. Sebelumnya maksud kedatangan kakak sini mau apa? Saya mau kedatangan saya ke sini untuk melakukan proses konseling, Kak. Jadi Kak mau melakukan proses konseling. Sebelum kita masuk ke proses konseling, sebaiknya kita kenalan dulu, Kak, biar kita asik dalam bercerita, Kak. Perkenalkan, nama saya Tirsa Putri, Kak, bisa dipanggil Tirsa. Kak Tirsa ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Wahyu. Kalau boleh tahu sebelumnya Kak Tirsa sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Kak, ini pertama kalinya saya melakukan proses konseling, Kak. Ini pertama kali Kak Tirsa melakukan proses konseling ya. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling sebuah pemberian layanan yang diberikan kepada konselor, kepada konseli untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Apakah Kak Tirsa sudah paham? Kita di sini, Kak, menggunakan 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Kak Tirsa terbuka dalam menceritakan permasalahan yang Kak Tirsa hadapi sekarang. Yang kedua itu asas kerahasiaan. Jadi Kak Tirsa tidak perlu takut menceritakan permasalahan yang Kak Tirsa hadapi sekarang untuk diketahui oleh orang-orang, karena kita di sini menggunakan asas kerahasiaan. Yang ketiga asas kesukarelaan. Apakah Kak Tirsa datang kemari secara sukarela? Secara sukarela. Berarti Kak Tirsa datang kemari tanpa paksaan dari orang lain. Ya, baik Kak, kita sebelum masuk ke sesi konseling, kita dalam konseling pertama ini kita menggunakan waktu selama 30 menit. Apakah bisa, Kak? Boleh Kak Tirsa ceritakan permasalahan apa yang Kak Tirsa alami sekarang? Yang saya alami itu, Kak, saya sulit kayak membagi waktuku, seperti memanajemen waktu begitu, Kak. Oh ya, manajemen waktu dalam bidang apa? Manajemen waktu dalam proses kuliah, kayak bermain gadget, pokoknya semuanya, Kak, kayak nongkrong dengan teman. Kayak sulit saya membagi waktu ke dalam belajar begitu. Kayak ada tugas saya tidak cepat selesaikan, jadi biasa kayak saya tunda-tunda begitu, jadi kayak sulit membagi waktu antara belajar dengan kegiatan-kegiatan keseharianku, Kak. Jadi Kak Tirsa itu sulit dalam memanajemen waktu yang Kak Tirsa. Terus dampak dari Kak Tirsa sering sulit dalam manajemen waktu itu apa? Biasanya saya, Kak, kayak tidak kerja tugas biasanya kayak apa, tidak mengumpulkan tugas itu karena saya biasa banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar, kayak nongkrong dengan teman, kayak apa, main gadget sambil lupa waktu. Jadi biasa lebih dampak yang saya rasakan itu tuh tugasku tidak selesai, sampai apa, nilaiku menurun. Berarti sangat berdampak ke perkuliahannya Kak Tirsa ya? Iya, Kak, sangat berdampak sekali. Sejak kapan Kak Tirsa sulit dalam manajemenkan waktunya Kak Tirsa? Pas sudah masuk kuliah ini, Kak, kalau pas masih SMA masih bisa membagi waktu. Pas sudah masuk kuliah ini kayak sudah sulit, apalagi kalau teman-teman panggil ayo kesini, jadi ikut-ikut. Jadi begini Kak, saya ada sedikit tips upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang Kak Tirsa hadapi sekarang. Kalau dari saya itu Kak, Kak Tirsa kayak seperti membuat list waktu. Seumpamanya di jam sekian saya ingin mengerjakan ini, jam sekian saya ingin kumpul dengan teman-teman. Nah, Kak Tirsa juga bisa melihat mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa saya tunda. Apakah Kak Tirsa sudah paham? Sebelumnya apa yang Kak Tirsa rasakan setelah
menceritakan permasalahan yang Kak Tirsa hadapi sekarang. Yang saya rasakan sedikit lega dan dapat tips dari kakak untuk menyelesaikan permasalahan hadapi. Rasa lega juga karena baru kali ini saya menceritakan masalah yang saya hadapi sama kakak, jadi itu merasa lega sedikit dengan adanya tips ini. Saya bisa nanti terapkan dalam kehidupan saya supaya mulai kurang ini sudah lumayan baik, sudah mengadakan undangan tugas. Ya, berarti Kak Tirsa sudah merasa lega setelah menceritakan permasalahan yang Kak Tirsa alami sekarang. Jadi Kak, sesi konseling kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu pada sesi konseling berikutnya, sesi konseling kedua. Terima kasih Kak.